Salam, salam jumpa kembali, saudaraku. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Selalu tetap semangat dalam penyertaan Tuhan Yesus untuk beraktivitas pada hari ini. Baik, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita atau pekerjaan kita pada hari ini, Abang Inang yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP untuk ayat harian. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini dari surat Yudas pasal 1 ayat 2. Dikatakan demikian: rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu rahmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan juga kasih-Nya. Mengapa ini yang kita butuhkan? Karena kita adalah manusia yang terbatas, kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, kita ini adalah manusia yang lemah, Oleh karena itu kita membutuhkan rahmat Tuhan itu yang senantiasa mempedulikan, yang senantiasa memperhatikan, yang senantiasa menjagai perjalanan kehidupan kita, dan juga damai sejahtera. Orang yang hatinya, pikirannya berdamai, ya, itulah orang-orang yang sejahtera. Jadi damai sejahtera itu sebenarnya benar-benar kita butuhkan, karena seandainya kita ini bekerja dengan hati, dengan pikiran yang kacau, yang suntuk, yang banyak persoalan, yang banyak problem dan yang lain-lain, mana mungkin kita bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal? Itu tidak mungkin. Pasti perjalanan kehidupan kita akan kacau balau. Kemudian tidak ada sukacita. Oleh karena itu, kalau ada damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, ya, kalau ada damai sejahtera itu, nah disinilah kita bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apapun pekerjaan kita, baik di rumah, atau anak kami di sekolah, atau di kantor, atau di jalanan, atau tambal ban, atau apapun itu pekerjaan kita, pasti kita akan selalu tetap memperoleh hasil yang maksimal, karena kita sudah damai sejahtera di hati kita, di pikiran kita, sehingga kita enjoy, kita bersuka cita melakukan tugas-tugas pekerjaan kita. Kemudian kasih. Nah, kasih ini kita butuhkan, saudara-saudaraku, ya, kasih ini, karena dengan kasih inilah kita bisa menikmati perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Seandainya saudaraku yang di kantor misalnya bekerja, kemudian tidak ada kasih di sana, semua saling sikut sana sikut sini, semua saling membenci, semua saling memaki, semua saling iri dan yang lain, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua akan kacau balau, semua akan berantakan, semua saling berantem. Itulah kalau tidak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, itu menutupi semua kelemahan-kelemahan yang ada, semua kekurangan-kekurangan yang ada, karena kasih itu adalah menutupi kelemahan saudara kita yang lain, dan kasih orang lain itu juga menutupi kelemahan kita, sehingga kita selalu tetap hidup dengan penuh sukacita. Itulah artinya di dalam nats ini, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Itulah saudara-saudaraku yang kita harapkan, dan dari siapalah itu kita dapatkan? Itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kita. Dialah yang memberikan rahmat itu, yang memberikan damai sejahtera itu, yang memberikan kasih itu kepada kita. Oleh karena itu, nats ini juga sekaligus mengingatkan kita supaya kita selalu tetap membuka hati kita kepada Yesus Kristus, supaya kita selalu tetap memberikan hati kita dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita di dalam perjalanan kehidupan ini, meskipun ya kita harus akui, harus kita sadari, kiri kanan banyak godaan, banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi, baik itu di rumah, di jalan, di kantor, di sekolah, atau dimanapun pekerjaan saudaraku, ya. Tetapi semua cobaan demi cobaan, semua godaan demi godaan dapat kita atasi, karena
kita melangkah dengan rahmat Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan juga karena kasih Tuhan yang selalu tetap menaungi perjalanan kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan, biarlah rahmat itu, biarlah damai sejahtera itu, biarlah kasih itu melimpahi kehidupan kita setiap hari. Nah, tentu saja supaya ini bisa kita dapatkan, kita harus mau, ya, kita harus mau dibimbing oleh Tuhan dengan Roh Kudus, dan kita membuka hati kita ini, ya, hati kita ini lebar-lebar, dan juga pikiran kita ini, supaya damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Orang, sekali lagi tadi, orang yang berdamai hatinya, yang berdamai pikirannya, itulah orang-orang yang penuh sukacita melanjutkan perjalanan kehidupannya yang ada di dunia ini, yang begitu banyak rintangan dan juga kerikil-kerikil yang bisa mengganggu kehidupan kita. Tetapi karena dengan damai sejahtera itu, hati kita, pikiran kita dicerahkan, sehingga kita mampu melihat mana yang jahat yang harus kita singkirkan, dan mana yang baik yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita selalu tak menyadari itu. Dan ini sebenarnya yang senantiasa kita butuhkan, kita minta, supaya rahmat Tuhan itu, damai sejahtera Tuhan itu, dan kasih Tuhan itu benar-benar berlimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang sudah dilimpahi oleh rahmat, damai sejahtera, dan kasih itu, pasti hidupnya kelihatan dalam kenyataan sehari-hari. Dia penuh bahagia, dia penuh sukacita, dan selalu mau menolong orang lain. Dia tidak sombong, tetapi hidup dengan rendah hati, dan dia selalu tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupannya di dunia ini. Saudaraku, kiranya kita selalu tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kepada kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui surat Yudas, supaya rahmat, damai, sejahtera, dan kasih itu berlimpah dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menuntun, yang membimbing perjalanan kehidupan kami, sehingga kami penuh sukacita. Tuhan, tolong kami. Banyak hal, godaan, tantangan, kesulitan di dunia ini, tetapi semua itu bisa kami atasi karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Allah Bapa di surga, berkati kami, berkati jemaat dimanapun mereka saat ini Tuhan beraktivitas, bekerja, di aktivitas mereka sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah sakit, di lapangan, di kantor, atau di rumah, atau dimanapun. Tuhan, biarlah rahmat, damai sejahtera, dan kasih itu melimpah dalam kehidupannya. Yang sakit memberi kesembuhan dan kesehatan, yang lemah, yang berkebutuhan khusus Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Inilah doa kami Allah Bapa di surga yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini hanya di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pada hari ini. Selalu tetap membuka hati supaya rahmat Tuhan itu, damai sejahtera Tuhan dan kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Selamat bekerja, selamat berkarya untuk kita hari ini. Syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, Salam.